Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung berapi. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi, tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Sekarang coba kalian simak percakapan antara Siti dan Edo. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Tanya Siti. Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Tanya Edo. Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur, jawab Siti. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda adalah makanan khas Papua yang terbuat dari sagu, kata Edo. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah suatu gambar mengenai proses terjadinya hujan. Jadi pada materi sebelumnya itu kita sudah pernah belajar mengenai proses terjadinya hujan. Nah, di tema 5 kali ini kita akan membahasnya secara singkat. Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai proses terjadinya hujan. Jadi terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Jadi air yang terdapat di sungai, laut, ataupun sumber air lainnya akan mengalami penguapan. Nah, proses tersebut dinamakan evaporasi. Setelah itu, proses kondensasi akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan yang berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Kemudian awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Awan itu kemudian akan berubah menjadi titik-titik hujan yang turun ke bumi. Lalu air hujan akan mengalir ke sungai, danau, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Berikut ini merupakan beberapa kata-kata yang dapat kita temukan dalam bacaan yang berjudul Cerita Opa. Di sini juga sudah terdapat makna dari kata-kata tersebut. Kalian bisa mencatatnya pada buku tulis sebagai pengetahuan kalian. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa sangat senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Mari kita amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi.
Jadi di sini dapat kalian lihat ada 4 contoh gambar dekoratif khas Sulawesi yang dilukis oleh Opa. Nah, motif-motif indah ini juga terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Jadi jika kalian perhatikan motif-motif khas Sulawesi ini, kalian dapat melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Jadi motif-motif dekoratif khas Sulawesi ini ada beberapa garis, yakni ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, garis miring, garis melengkung, serta garis bergelombang dan juga bermacam garis lainnya. Untuk tugas kali ini, kalian coba untuk menggambar pola dekoratif khas Sulawesi. Kalian bisa memilih salah satu motif dekoratif khas Sulawesi. Kalian gambar pada buku gambar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Cuaca memang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Terkadang hujan, kemudian tiba-tiba panas. Maka dari itu kita harus mempersiapkan tubuh kita agar kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk menghadapi perubahan cuaca yang secara tiba-tiba terjadi. Untuk itu, kalian harus mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian vitamin, serta istirahat yang cukup. Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tidak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika bersahabat dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walaupun berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Berikut ini merupakan daftar beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikut ini ada nama suku serta nama daerah yang ditinggali oleh suku tersebut. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan halaman 149 pada buku tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Indonesia memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah tari-tarian. Tari-tarian ini sangatlah beragam pada masing-masing daerah. Berikut ini merupakan 8 dari contoh tarian yang ada di Indonesia. Ada tari Ratu Jaru dari Aceh,
Ada tari tortor dari Sumatera Utara, kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat, tari serimpi dari Yogyakarta, tari balendadas dari Kalimantan Tengah, tari reog dari Ponorogo, tari lenso dari Maluku, serta tari pendet dari Bali. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket tema 5, halaman 160 sampai 161 pada buku tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Untuk pembelajaran 6 kali ini, kalian langsung saja untuk mengerjakan tugas pada halaman 165 sampai 166 pada buku tulis kalian. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.